katakan halo gitu. Oke. Oke, teman-teman siap memuji Tuhan? Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin? Oke. Jadikan ku lebih dari
kita punya Allah yang dahsyat. Terus Bapak bergerak untuk mempermudah bahkan mempercantik atas perawan itu Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkatinya untuk PT-PT-nya Bapak, kau memberkatinya tanah-tanah, air dan udaranya Tuhan Yesus, untuk persawahannya Tuhan Yesus, kau memberkatinya sehingga kemakmuran, sehingga kejayaan di kota Karawang terus ada Bapak. Bahkan dampak Tuhan Yesus luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami dulu untuk Bapak bangsa Indonesia di Tuhan Yesus, bangsa yang begitu kau kasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang Tuhan rancangkan begitu luar biasa, bahkan begitu tidak kami bayangkan untuk kota bangsa kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia semakin terus naik dan bukan turun Bapak. Kami jadi satu contoh Bapak teladan untuk bagi negara-negara lain Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berperkara lebih lagi bagi bangsa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Bapak, untuk Pak Jokowi, Pak Amin Bapak. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Berikan kesehatannya Tuhan, berikan langkah-langkah yang terus Bapak bergerak cepat Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan pemimpin kami datang Engkau Tuhan, dan perkara Tuhan turut campur tangan, sehingga apapun Tuhan Yesus bukan daripada-Mu Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami halaman Bapak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hamba Tuhan Yesus berkuasa Tuhan, untuk terus Bapak lingkupi Bapak, lindungi Tuhan Yesus, datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam doa-doa kami Bapak, bersyukur terus apa yang kami panjatkan ini Kau dengarkan, bahkan Kau akan menjawab Yesus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap yang begitu luar biasa. Kami datang di ibadah pada hari ini Tuhan, dewasa muda, youth Bapak. Boleh karena kami butuh disegarkan kembali Tuhan setiap harinya, butuh diingatkan, butuh diajar Tuhan dan dididik. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan hari ini akan kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kami Bapak. Mereka bisa meresponi panggilan kami Tuhan, menuntaskan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Juga untuk sarana dan prasarana, untuk cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga kami bisa datang ke tempat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, yang menyaksikan secara live Bapak, biarlah juga pengurapan hikmat marifat-Mu Tuhan ada atas mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa fokus untuk sama-sama belajar. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman, lampu boleh dinyalakan. Lampu boleh dinyalakan saja biar lebih terang dan lebih terlihat, gitu ya. Oke, shalom. Kurang semangat, shalom. Bagaimana kabarnya? Yang luar biasa cuma beberapa orang, yang lainnya biar kanan kirinya dulu dong, berikan senyuman yang luar biasa. Kasih tos kanan kirinya, sapa kanan kiri. Yang belum kenal boleh kenalan. Siapa namanya? Yuk, saya kasih waktu 1 menit. Keluar dari bangkunya, salam dulu. Salam dulu, shalom, shalom. Bahkan yang kiranya anak baru melihat, belum kenal namanya, tanya siapa namanya, gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu ketika kenal jadi sayang, gitu ya. Oke, puji Tuhan. Slide boleh membantu saya LCD? Oke. Hari ini kita akan lanjut
Kalau minggu kemarin, harusnya hari ini Cici yang khotbah karena Cici lagi ada pelatihan profesinya di Jakarta, jadi tidak bisa. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan apa yang kemarin sudah saya mulai di bulan Maret. Dimuridkan untuk memuridkan. Oke ya? Memuridkan dan dimuridkan. Untuk jadi apa sih? Harus ada tujuannya, betul ya? Harus ada goalnya, enggak hanya sekedar datang hari ini ibadah, dengarkan firman, nyanyi lagu dan sebagainya dari jam 7 sampai jam 9 lalu pulang, enggak tahu harus berbuat apa. Tapi kita punya goal, kita punya tujuan yang harus kita capai, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu pasti dua arah, kepada kita dan kepada orang lain. Tentu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Tapi kita nggak boleh menikmati seorang diri. Kita juga harus membiarkan, memberi dan memfasilitasi orang-orang di luar Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Salah satunya adalah seperti ini teman-teman. Diproses menjadi seperti Kristus. Tujuannya adalah kita harus menjadi seperti Kristus, itu goalnya. Kita hari ini datang, hari Minggu datang, Rabu datang, Jumat ikut kul. Itu bukan semata-mata bikin absensi aja. Oh saya udah absen, oh saya ke gereja. Tidak, tapi ada sebuah tujuan di mana kita ingin menjadi seperti Kristus. Katakan ingin menjadi seperti Kristus. Goal kita, standar kita harus seperti Kristus. Gak boleh dibawa. Bahkan mungkin bukan Tuhan jadi role model kita, gak boleh. Role model kita tetap satu, yaitu Kristus. Standarnya adalah Kristus. Bagaimana perjalanannya, susah atau tidaknya itu proses yang harus kita lewati. Tapi intinya, ketika nanti kita beraktif di dunia ini, kita harus melakukan, dipersiapkan supaya kita menjadi seperti Kristus. Next. Alasannya apa? Kenapa kita harus menjadi seperti Kristus? Oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah, sehingga setiap orang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang apa teman-teman? Kekal. Oleh sebab itu kita harus menyelamatkan hidup kita sesuai dengan status sebagai anak-anak Allah, menyelaraskan, menyamakan. Dengan satu sebagai anak-anak Allah, kita harus mati bagi dosa dan berusaha hidup bagi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Alasan pertama kenapa kita harus menjadi seperti Kristus adalah gini teman-teman, bahwa kita sudah memperoleh. Katakan memperoleh. Kita sudah menerima kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, takdirnya, ending kehidupannya adalah neraka. Dari tempat yang termulia bersama dengan Allah, jatuh dalam dosa, ujungnya adalah neraka. Udah, pada saat itu akhir kehidupannya adalah pasti neraka. Karena sepanjang kehidupan manusia tidak ada yang tidak pernah melanggar 10 hukum Taurat Allah. Bahkan Tuhan sempat memusnahkan manusia dengan air bah. Tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah melakukan kembali yang sama untuk menghukum manusia. Melainkan Tuhan berikan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya yang tadinya sudah pasti masuk neraka karena dosa, memperoleh kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama dengan Allah. Itulah yang disebut dengan keselamatan yang kita terima sebagai anak Yesus. Kalau melihat kalimat ini kok seolah-olah mungkin teman-teman yang berpikir, wah berarti take and give banget ya, Tuhan pamrih ya, udah kasih kehidupan. Oke Tuhan terima kasih, tapi kok ada tuntutan ya? Sebenarnya bukan tuntutan. Saya mau katakan apa yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Kenapa? Bukan dengan kuat tegar kita, bukan karena kita berlaku baik, bukan karena kita hebat, akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Itu karena anugerah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan, yang harusnya kita tidak layak, tapi Tuhan ingin melayakkan kita.
Kalau Tuhan menunggu kita layak terlebih dahulu untuk mendapatkan keselamatan, tidak akan pernah teman-teman. Tapi Tuhan berinisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu inisiatif Tuhan. Karena itu inisiatif Tuhan. Sebagai kalau dalam orang Asia ada tata krama, gitu ya. Kita ngomongin soal budaya aja. Ketika kita sudah dikasih yang terbaik, normalnya adalah kita pasti memperlakukan yang baik juga. Itu tata krama normalnya gitu kan. Tiba-tiba saya datang, gitu ya. Nih Elizabeth, Koko kasih ya berlian harga 1M. Etika baiknya atau jadi ini kan nurut. Anda terima kasih baik. Kok aku gak akan ngelawan? Dengar apa kata Bapak dan siapa lagi yang bisa ngasih 1M dalam bentuk berlian? Ini pasti naik terus harganya. Jamin 10 tahun ke depan masih hidup. Cukup gitu ya, masih kembalian gak? Lumayan lah. Itu etikanya. Tapi terkadang kita lupa dengan itu semua. Kita sudah dapat yang luar biasa, tapi kita nggak punya timbul rasa hormat, tunduk, taat, ingin memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya supaya kita menjadi hidup dan hidupnya itu adalah hidup yang kekal. Makanya telah dilanjutkan oleh sebab itu kita harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini anak Allah teman-teman. Kalau kita anak Allah, yang kita bawa adalah nama siapa? Nama Tuhan. Kalau kita bawa nama Tuhan lalu hidup kita nggak seperti Tuhan, siapa yang dipermalukan? Tuhan. Kita punya sebuah tanggung jawab. Sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita adalah selaraskan hidup kita, jaga hidup kita. Tuhan gak minta harta, Tuhan gak minta barangmu, Tuhan gak minta segala sesuatu yang kau punya, kau berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang minta ayo kesungguhan hatimu untuk jagalah hidupmu. Lakukanlah seperti apa yang aku ingin. Enggak perlu sempurna, tapi ada usaha untuk menyelaraskan. Kuncinya adalah usaha teman-teman. Kadang kita pakai alasan begini, Pak, kok manusia kan lemah, daging ini lemah, yang jatuh dalam dosa itu wajar. Sehingga ketika kita jatuh, bangkit di dosa yang sama, kita menganggap itu adalah lumrah. Kalau sudah menganggap lumrah, kita sedang ingin membenarkan alasan kita untuk apa? Tidak mau berubah. Sedangkan Tuhan pengen kita punya usaha. Seberapa keras usaha kita sebagai anak Allah yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib untuk hidup selaras seperti apa kata Tuhan. Sudahkah kita penuh dengan usaha teman-teman? Jawabannya hanya dalam diri kita sendiri. Sudahkah sampai detik ini nih, jam 8.13, seberapa besar usaha yang kita semua sudah lakukan untuk menjaga hidup tetap selaras dengan firman Allah. Keuntungannya besar teman-teman. Kita ini anak. Yang namanya anak pasti jadi ahli waris. Ketika kita punya ayah Bapa adalah Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta segalanya, emas dan perak kepunyaannya Dia, otomatis ahli waris kita yang kita dapatkan sebagai ahli waris adalah banyak. Karena yang banyak itu penuh dengan tanggung jawab. Itu alasannya teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman hadir di hari Selasa ada youth, bukan suatu yang gak enak lah udah diajakin sama Ko Yosua tiap hari ketemu hari Minggu, datang ya. Nah,
Tapi saya mau bilang, inilah bentuk kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sediakan untuk kita nantinya. Dengan apa? Belajar, mempersiapkan diri. Ketika nanti hari-hari ke depan mungkin kita akan bertemu dengan masalah, goncangan, pergumulan, beban hidup yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita punya keputusan, aku ini anak Allah, aku harus jaga hidupku untuk tetap selaras, tidak neko-neko akan dosa. Supaya status anak Allah bukan hanya sekedar Tuhan yang berkata, tapi kita juga menghidupi. Sungguh kasihan sekali Tuhan kita yang luar biasa ini ketika sudah berkata, kamu ini anak-anakku yang kukasihi. Tapi kita gak pernah melihat Tuhan sebagai Bapa yang aku kasihi. Masih Bapa atau mau maaf? Tuhan udah seperti pembantu. Maksudnya kalau saat ini kita selalu di hadapan Tuhan yang meminta tolong, minta ini itu dan sebagainya, nggak jauh beda dengan pembantu. Sama-sama kita minta tolong dan sama-sama dibantu. Tapi kita harus naik level, amin teman-teman. Kita harus melihat Tuhan itu sebagai Bapa yang kita kasihi. Kalau kita mencintai Bapa, kita mencintai Tuhan, pasti kita punya dorongan untuk tidak menyakiti hati Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan, dan selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, dilanjut kita harus mati bagi dosa dan berusaha hidup bagi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ini alasannya. Jadi teman-teman hari ini hadir harus paham dengan konsep dasar ini, bahwa aku hadir karena aku anak. Aku anak harus banyak dengar apa kata Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa menjaga hidupku, bisa tetap selaras dengan apa kata Tuhan, firman Tuhan, sehingga aku tidak jatuh dalam dosa, tapi aku hidup bagi kebenaran. Sehingga pada nantinya kita bisa tetap hidup dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Next. Hal apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Kristus? Hal apa saja harus kita pahami dari kehidupan Kristus? Next. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi seperti ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Salah satu karakter Kristus, kehidupan Kristus adalah sebagai perlindungan kita, atau disebut sebagai melawan kuasa dosa. Tadi saya bilang, manusia memang rentan jatuh, tapi bersyukurlah kita punya perantara, yaitu anak Yesus Kristus sebagai perantara kita dengan Bapa. Bersyukurlah kita punya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, bukan dengan dosanya, tapi dengan Allah. Sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan bukan hanya sekedar kita, tapi bagi semua orang. Jika mereka mau kembali dan bertobat, mereka pun bisa diperdamaikan. Jadi ada di dalam poin yang pertama ada dua hal, teman-teman. Tuhan Yesus memperdamaikan kita sebagai orang percaya dengan Bapa. Tapi kita pun juga punya tugas yang sama, supaya orang-orang di luar Tuhan pun juga bisa Tuhan perdamaikan dengan Bapa. Saya bilang, bukan hanya sekedar kita, tapi orang lain. Next, ayat selanjutnya. Mati
Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging karena kita sudah terbebas dari kuasa dosa, sehingga kita hidup menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia baru berarti kita harus meninggalkan segala dosa dan kebiasaan buruk kita dan belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ada hal-hal lama yang harus dibuang dan ditinggalkan, lalu ada hal-hal yang baru yang harus dilakukan kemudian hari. Berkuasa atas dosa adalah sebuah komitmen dan keputusan, teman-teman. Katakan keputusan dan komitmen. Kenapa saya bilang komitmen dan keputusan? Karena tantangan dosa, godaan dosa setiap hari yang kita hadapi. Kita harus ingat komitmen kita. Aku ini anak Allah. Aku ingin hidup sesuai dengan firman Allah. Itu komitmen kita. Terus keputusannya apa? Katakan tidak pada dosa. Jangan kalah dengan dosa. Kita ini punya kuasa. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, kita punya Tuhan sebagai penolong, pemberi kekuatan, pemberi pengharapan yang memampukan kita untuk menang atas dosa. Tapi kembali kepada kita, keputusan dan komitmen itu haruslah muncul dari kita. Apakah Tuhan bisa? Hari ini saya pengen semua manusia tidak jatuh dalam dosa, semua hidup kudus dan benar. Apakah Tuhan bisa lakukan itu? Yes, Tuhan bisa, karena Tuhan punya kuasa. Tapi apakah Tuhan akan melakukan? Tuhan tidak akan pernah mengingkari omongannya ketika Tuhan bilang manusia punya kehendak bebas, manusia punya kuasa untuk mengatur kehidupannya, untuk menentukan kehidupannya. Tuhan berpegang teguh, makanya Tuhan selalu himbau, bagianku sudah kulakukan, tinggal bagianmu anak. Mau nggak kita menyalibkan diri kita atas kedagingan ini? Mau nggak kita terbebas dari kuasa dosa, sehingga hidup kita tuh bisa sama seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kita lihat dulu, manusia lama dan manusia baru itu apa? Kalau pasal 3 bantu saya. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang Babat atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemahan lembutan, kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah manusia lama, itulah manusia baru. Perhatikan dengan jelas, teman-teman. Namanya pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, kerasan, keserakahan, penyembahan berhala, amarah, geram, kejahatan, fitnah atau kotor, mendusta. Jangan lagi.
Hiduplah penuh dalam kasih karunia, kemurahan hati, kerendahan hati, kasih yang saling mengikat, mengampuni satu dengan yang lain. Belajar. Kita mau tetap jaga status kita, tapi kita masih hidup seperti manusia lama. Kita sedang mendustai Tuhan. Kita sedang membohongi Tuhan. Kita sedang menipu Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Tuhan terima kasih, Tuhan aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan, Tuhan kau Allah yang baik. Tapi dari mulut yang sama kita tetap mencaci maki, mendusta, membohong dan sebagainya. Kita nggak ada bedanya teman-teman. Oleh karena itu buatlah keputusan. Tinggalkan manusia lama, hiduplah dalam manusia baru. Belajarlah terus, saya katakan begitu ya. Belajarlah terus, perbaharuilah terus. Ya ayat keberapa tuh soal kita lihat lagi. Nih ayat ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Ingat ya, menjadi manusia baru, hidup dalam manusia baru itu nggak bisa instan kali bertobat selesai. No, Tuhan bilang diperbaharui setiap hari terus menerus supaya semakin kita mengerti seturut pemahaman Sang Pencipta. Kegagalan kita karena kita merasa cukup. Tuhan sekali bertobat udah pasti aku gak akan jatuh dalam dosa. Kita gak berusaha untuk terus dikembangkan. Kunci untuk tetap hidup dalam manusia baru adalah terus menerus diperbaharui. Terus menerus mau diajar, terus menerus mau dimuridkan, terus menerus mau mendengar firman Tuhan. Jangan pernah bosan teman-teman. Lagi kalau misalkan khotbah 1 minggu setiap kali ibadah dengan khotbahnya tentang hal yang sama, jangan bilang kan udah tahu. Hati-hati ketika kita memang sudah tahu, itu awal kita bakal jatuh di dosa ini. Karena kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau firman Tuhan selalu mengingatkan, terima itu sebagai terus mengingatkan kita, menegur kita, mereminder kita. Jujur saya dulu begitu teman-teman. Banyak masalah ada pasti. Satu tema khotbah pasti akan kembali lagi di pusaran yang sama. 5 pendeta dikasih satu tema yang sama, pasti pembahasannya 80% pasti sama. Tapi ternyata itu pemahaman yang salah. Kita nggak boleh lihat soal konteks atau isi atau apa diomongin. Kita harus melihatnya apa? Sudahkah kita menghidupinya? Karena menghidupi satu poin aja susah teman-teman, setuju gak sih? Menghidupi satu hal yang Tuhan ajarkan dalam firman aja itu nggak mudah. Makanya selalu terus diingatkan, di reminder, dikembangkan, belajar lebih lagi. Ayo berbuah, ayo bertobat, ayo mengampuni. Tuhan tulis firman Allah aja nggak pernah satu kali tulisan. Tentang kasih ada ratusan, tentang mengampuni ada ratusan, tentang memberi ada ratusan, tentang menjaga perkataan ada banyak. Karena apa? Karena memang manusia perlu diulang. Sekali kita berkata cukup, disitulah awal kita akan jatuh di dosa itu. Belajar untuk tidak berkata puas dalam firman Allah. Dan belajar untuk diperbaharui. Mau khotbahnya sama, mau temanya sama, mau pembahasannya mirip 11-12. Oh ini kayaknya sama nih, oh ini kayaknya sama. Ambil respon adalah, oh Tuhan, Tuhan ingin bentuk aku. Mungkin masih banyak aku salah di sini. Aku ingin berubah, aku ingin diperbaharui. Semakin hari, semakin berkenan lagi. Amin. Next. Yang kedua, kehidupan Kristus yang harus kita lakukan. Kristus selalu melakukan perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita berkata bahwa aku kenal Tuhan, aku pengikut Kristus, aku orang Kristen, tapi kalau tidak hidup seturut dengan perintah Allah, firman Tuhan berkata, kamu ialah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan seorang pendusta tempatnya hanya di neraka. Temannya siapa? Iblis. Karena iblis adalah bapak dari segala pendusta. Kita anak Allah apa anak iblis, teman-teman? Kalau kita anak Allah, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Next. Alkitab berkata bahwa orang percaya harus memperbarui budinya agar dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Artinya tidak cukup hanya meninggalkan dosa, tetapi kita juga harus hidup berkenan dan senantiasa melakukan perintahnya. Bagaimana caranya? Tentunya dengan senantiasa membaca pikiran Allah, yaitu lewat kebenaran Alkitab. Tapi saya menggarisbawahi yang kedua, teman-teman. Tidak cukup hanya meninggalkan dosa. Oke, kita sudah bertobat, good. Tetapi kita juga harus hidup berkenan dan senantiasa melakukan. Kadang kita hanya berhenti di bertobat, atau kita hanya berhenti di belajar Alkitab, tapi kita lupa untuk melakukan. Untuk semuanya menjadi sebuah gaya hidup, 3 hal itu harus kita lakukan. Pertobatan, yes Tuhan, aku akui segala dosa. Aku ingin belajar akan firman. Kita datang ke gereja seminggu 3 kali, 4 kali, sampai seminggu setiap hari kita datang ke gereja supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Oke, it's good. Tapi kalau terakhir adalah kita tidak melakukan dan menghidupi hanya sekedar yes, aku tahu, amin dan sebagainya. Kosong, teman-teman. Apa bedanya dengan kita seperti orang Farisi, orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, atau dan seorang pendusta? Kenapa mereka tahu, mereka pintar ngomong tapi tidak pernah melakukan? Orang Kristen adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin, teman-teman. Ingat, pertobatan, belajar akan firman, jangan pernah berhenti, tapi ingat juga melakukan, senantiasa melakukan perintah. Jangan pernah negosiasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, lakukanlah A, walaupun berat, walaupun gak enak, tetap lakukan A. Itu cara kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita berpikir gini ya, Tuhan kalau masalah mengampuni, aku gak mau. Tapi kalau Tuhan minta aku melayani Tuhan, setiap hari aku akan melayani Tuhan. Apakah itu yang Tuhan maksud? Tuhan yang minta apa yang aku inginkan, lakukan. Kalau aku katakan kamu harus mengampuni, aku akanlah mengampuni. Kamu boleh melakukan apa yang tadi kamu bilang, aku akan setia akan melayani Tuhan setiap hari, tapi tanpa pengampunan yang aku suruh, semuanya sia-sia. Itu konteks melakukan perintah Allah. Kebalikannya, kalau Tuhan datang dalam hati kita bilang, ayo kamu harus melayani karena aku berikan talenta pelayanan untuk kamu. Tapi kita bilang, Tuhan kalau untuk masalah melayani nanti dulu. Tapi kalau Tuhan membahas tentang mengampuni, membahas tentang pemberian persembahan, aku pasti setia Tuhan dan aku akan mengampuni. Tapi Tuhan berkata, aku mintanya kamu melayani dengan talenta. Otomatis kita siapa? Ikut apa kata Tuhan. Itu anak, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau punya anak, menikah dan punya anak, nanti akan belajar situasi seperti ini. Apa yang anak kita lakukan mungkin itu baik, tapi kita sebagai orang tua kan ada sebuah instruksi dan kita tahu itu lebih baik buat dia. Kadang kita harus bilang, nah, ada saatnya kamu melakukan apa yang kamu mau, ada saatnya kamu dengar
apa yang orang tua katakan. Karena pasti itu yang terbaik untuk kamu. Ada saatnya kita melakukan bagian kita, ada saatnya juga kita ikut apa kata Tuhan. Itu terjadi dalam pelayanan Marta dan Maria. Apakah pelayanan Marta jelek? Tidak, Tuhan bilang apa yang dilakukan Marta baik. Tapi kenapa Tuhan lebih suka dengan yang dilakukan Maria? Karena Tuhan ingin kamu duduk, kamu dengar dulu, kamu lakukan dulu apa yang aku ingin. Maria mengambil sebuah sikap untuk mendengar apa yang Tuhan ingin. Nanti ketika Tuhan suruh, ya siapkan ini, ya siapkan itu, lakukan. Kalau teman-teman belajar firman tentang bagaimana Tuhan dan murid-muridnya melayani, kadang begitu. Muridnya pengennya ini, tapi Tuhan bilang, aku pengennya ini, udah ikut. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya pengennya apa? Tuhan suruh mereka pulang, lalu kita gak punya makanan. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku pengen kasih dia makan. Tapi gak mungkin, kita gak punya apa-apa. Ya udah kumpulin apa yang ada padamu. Cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan gak mungkin, itu suruh pulang aja. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh gimana? Kamu tuh murid. Iman anak kecil yang akhirnya membuat 5.000 orang jadi bisa makan, bahkan sisa 12 tahun. Muridnya udah bernegosiasi terus, udah pulang, bukan tanggung jawab kita, pulang. Karena anak kecil itu selalu bekerja dengan apa yang masih gini. Perjalanan hidup kita kadang juga sama, teman-teman. Dalam nyari pekerjaan, dari pasangan hidup, Tuhan ini yang terbaik. No, bukan. Salah Tuhan. Ini yang terbaik, bibit bebotnya yang terbaik. Tapi kata Tuhan, belum, bukan waktunya nanti. Ketika diperagakan seperti itu, mana yang mau kita dengar? Tuhan atau kita? Firman Allah atau perintahnya? Jadi kita belajar senantiasa melakukan perintah Tuhan. Itu kunci kita menjadi serupa dengan Kristus. Next, yang ketiga, hidup di dalam Dia. Tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Next. Menjadi manusia baru tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa dan memperbarui pikiran, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipakai sebagai alatnya sesuai dengan kehendaknya. Artinya kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan, sehingga rancangan Tuhan dapat tergenapi melalui hidup kita. Ini yang terpenting, teman-teman. Inilah kita ada di tempat ini. Kita sudah dipenuhi, kita sudah dibenarkan, kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita juga punya, adalah meresponi panggilan. Saya selalu berkata dalam khotbah saya, kita ini diselamatkan, kita ini menerima berkat. Hari ini kita ada bukan untuk menikmati berkat Tuhan semata. Yang penting aku gak punya masalah. Yang penting setiap pergumulan aku pasti ada mukjizat. Yang penting ketika aku berdoa Tuhan dengar. Bukan itu. Tapi panggilan kita adalah menuntaskan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Gak ada pilihan lain. Itu setiap kita punya tugas yang sama. Oh, yang menjadi saksi Tuhan mah cuma pendeta. Oh, yang menjadi alat Tuhan mah cuma diaken. Oh, yang menjadi pelayan Tuhan mah, yang menjadi penuntas amanat agung mah cuma pendoa. No, semua yang berkata murid Kristus, semua yang sudah menerima keselamatan, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, saya katakan, kita semua sudah terima berkat Tuhan. Amin. Maka yang namanya meresponi panggilan itu harga
Mati. Kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri lagi. Tuhan, aku nggak mau sibukin ngurusin orang lain, apalagi boro-boro berdoa untuk orang lain. Untuk diri saya sendiri udah capek untuk berdoa. Tuhan, boro-boro mikirin jiwa-jiwa. Tuhan aja mikirin jiwamu sampai kasih anak yang tunggal, mati. Kamu cuma disuruh doa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan aja, pilih-pilih. Bagaimana kita ingin jadi seperti Kristus? Bagaimana kita mau hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal? Kalau di dunia aja kita masih pilih-pilih, Tuhan aja nggak pilih-pilih. Bahkan ketika kita masih suka jatuh dalam dosa, Tuhan masih tetap sayang, masih membuka tangannya. Ketika kita bertobat, Tuhan ampunilah. Ketika dosa kita seperti merahnya jalan, Tuhan pulihkan lagi seperti putih salju. Tapi kita disuruh untuk menjangkau jiwa, menjadi saksi Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Kita kadang menolak itu semua. Kita mau enak, tapi kita juga gak mau kasih orang lain. Tuhan bilang kan, itu sifat manusia lama. Egois, mementingkan diri sendiri, itu sifat manusia lama. Manusia lama tidak diterima dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang menggunakan manusia baru, terakhir yang tertulis pada Kolose tadi, mengikat dengan kasih. Sempurnakanlah dengan kasih. Salah satu bentuk kasih apa? Respon di panggilan Tuhan dan jangkau mereka semua. Penjangkauan bukan berarti datang bertobat terima Yesus ya, tapi adalah untuk mereka. Mungkin ada temanmu, sahabatnya butuh kau doakan, doakan di tengah-tengah kesibukan kelelahannya. Ketika kita punya kegerakan, kita sedang doakan Natal kita mau buat apa, tapi jelas tahun ini kayaknya kita tuh harus bisa kasih berbagi. Kita harus bisa keluar, bukannya ke dalam. Buat apa kita setiap tahun meriah di dalam, tapi di luar itu tidak merasakan kasih Natal. Dari awal tahun saya ketemu sama para pelayan Tuhan, saya Tuhan tiba-tiba Tuhan tahu, ayo kita bikin charity, kita bikin apa yang kita bisa bagi. Gak perlu lagi kita undang artis apapun, Natal megah. Sekali kita pikirkan yang di luar, mau panggil Tuhan, panti jomblo, apapun yang nanti kita temui. Tapi apakah kita semua bisa terlibat dan bersama-sama? Amin. Yes. Sebelum kita melakukan itu, hari-hari ini ayo dibentuk respon panggilan. Gak perlu sesuatu yang besar, tapi dari hati dulu. Tuhan akan sediakan untuk apa yang bisa kita berkati untuk mereka. Kita siapkan hati dan hidup, Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang bisa kita berikan. Jadi malam hari ini kita belajar teman-teman, menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Dan salah satunya adalah persiapkan hidup kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan semasa hidupnya. Melayani, mempersiapkan, mendidik murid-murid, menghasilkan para pemimpin-pemimpin, melayani dan meresponi setiap apa menjadi panggilan kita. Sampai akhirnya kita termasuk buah pelayanan Tuhan. Selama 3,5 tahun Tuhan melayani, di endingnya adalah dia memberikan hidupnya mati di atas kayu salib, menang atas dosa, sehingga banyak orang akhirnya menerima Kristus, termasuk kita hari ini. Respon di panggilan itu juga lakukan kita yang sama. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Berikan hati, berikan jiwa, berikan rohmu untuk orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan. Walaupun mungkin kesannya kita harus berkorban. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau akhirnya banyak orang-orang dimenangkan dan kembali kepada Tuhan, itulah buah dari pelayanan kita. Amin teman-teman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini yang begitu luar biasa, melanjutkan apa yang kami pelajari Tuhan. Malam hari ini kami belajar bagaimana menjadi seperti Kristus. Ketika kita masuk dalam pemuritan, untuk memuridkan,
Tujuannya adalah kami ingin jadi seperti apa yang Kristus sudah lakukan. Kami ingin mencontoh kehidupan Kristus, Tuhan. Yesus hadir dalam dunia ini untuk melayani setiap manusia, bahkan memberikan nyawanya supaya manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Begitupun juga kami, Tuhan, yang sudah menerima keselamatan itu. Kami ingin hidup melayani Tuhan. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin juga hidup meresponi setiap perintah Tuhan. Sehingga ketika kami hidup, Tuhan, ada buah yang kami hasilkan. Bukan untuk menikmati seorang diri, Bapak, tapi akan banyak orang-orang bisa menikmati buah pelayanan kami, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan, dan bahkan mereka pun bisa masuk dalam kerajaan Allah dan bersama-sama dengan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan merespon, walaupun sulit, tidak mudah. Harus banyak kedagingan yang kami harus tinggalkan, Tuhan. Berbanyak pikul salib dalam kehidupan kami. Tapi itu kami gak mau jadikan itu sebagai alasan untuk kami menolak panggilan kami. Kami mau meresponi panggilan dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Dan pakailah kami, Tuhan, memperlengkapi kami dan bantu kami, Bapak. Terima kasih, Bapak, terima kasih Roh Kudus. Aba berhenti, tapi biarlah firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami semua di tempat ini, menjadi kekuatan, menjadi penuntun kami, menjadi remah, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan juga, Tuhan, berkati setiap apa yang kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, mendukung setiap pelayanan dalam komunitas ini, Tuhan, untuk menjadi berkat. Terima kasih, Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Pengumuman saya serahkan kepada yang berwajib. Yes. Shalom semuanya. Bahkan saya terlambat. Sambil persembahan ya. Pengumuman fellowship. Nah, ini sudah sangat dekat sekali, teman-teman. Mana semangatnya fellowship? Nah, ini tanggal berapa? Tanggal 21 sampai 22 Maret. Berarti minggu depan. Ya benar ya? Minggu depan ya? Ya kan, jadi sudah sangat dekat sekali waktunya. Masih dibuka nggak sih pendaftaran? Masih kan? Masih kan? Hari ini terakhir. Iya, yang officialnya hari ini terakhir. Unofficialnya bisa menghubungi jalur belakang ya. Ada Kak Elizabeth, teman-teman bisa hubungi untuk bisa ikutan fellowship ini karena pasti seru banget pengalaman pertama kita ya. Ya kan, untuk jalan-jalan bareng, berfellowship bersama, saling mengenal satu sama yang lain gitu. Ya, jadi harapannya bisa ikut. Gak usah khawatir soal biaya, ya kan, karena ada Papa Yesus. Pokoknya kita saling info aja kalau ada kendala apapun itu. Semua pasti ada jalannya, ya. Kalau kata Tokopedia, jalanin aja dulu. Kan? Yang udah daftar jangan lupa bayar. Yang udah daftar jangan lupa bayar, kata Cika. Gitu.